Ya, kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ya, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Ayo, semua yang di gereja dan di rumah naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Maha Kudus, semua buka suaranya. Nyanyikan pujian ini dengan pengagungan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari Wawa katakan, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
ada di rumah tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau di tempat ini bersama dengan teman-teman kami. Kami juga mau memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, mari pimpin kami, ibadah kami pagi hari ini dari pertama, pertengahan hingga selesainya. Biarlah Tuhan menjamah kami, Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan melembutkan setiap hati kami, Tuhan memberkati setiap jaringan internet yang sampai ke rumah kami masing-masing, supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa pujian kami kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka sekolah minggu kami. Berkatilah kakak-kakak kami yang melayani pagi hari ini. Berkatilah guru-guru sekolah minggu. Berkati semua kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka sekolah minggu kami. Semua katakan amin. Ya, puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita, semua berdiri. Kita mau angkat pujian. Glory, glory, haleluya. Ya, pendek kata-katanya. Glory, glory, haleluya. Ayo Wawa, Cici, Deren, Henok berdiri. Berdiri di tempat. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Ya, terima kasih. Sekarang semua yang di rumah berdiri. Kakak Koko Deren, Koko JJ, Koko Wawa sama Henok semua naik ke sini. Kita mau mengatakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Nanti adik-adik lihat di slide-nya ya. Semua ikutin gerakan yang ada di layar ya. Ya, semangat. Semua berdiri. Kita kesini kelihatan loh semua anak-anak yang duduk. Ayo Henok sini. Ya, kita ikutin gerakan yang ada di layar ya. Semua bebas berekspresi masing-masing di rumahnya. Keluar dari tempat duduknya, joget sepuasnya. Katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu ramah
bergerak tadi di rumah? Ya, semua bergerak tadi ya. Saya kurang ya saya. Haleluya, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita ya. Nah adik-adik, gimana supaya kita semakin cinta sama Tuhan? Gimana caranya supaya kita semakin dekat sama Tuhan? Ayo, siapa yang tahu caranya? Ada yang mau kasih tahu gimana caranya? Daniel masih kurang ya? Berbuat baik, bersedekah. Berbuat baik, bersedekah. Apalagi? Siapa? Pada orang tua, taat kepada orang tua. Ya, taat sama orang tua. Nah, Tidak mencuri. Apa? Tidak mencuri. Oh, tidak mencuri. Tidak maling. Ada satu yang berlaku bagi kita semua. Bagi papa mama, bagi kakak-kakak, bagi semua koko-koko yang ada di sini, bagi semua adik-adik, besar kecil tua muda. Hanya satu caranya supaya kita dapat mengenal Tuhan kita lebih dekat, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Semua mau diberkati Tuhan? Semua mau hidupnya damai? Semua mau hidupnya bertumbuh dan mengenal Tuhan? Yuk kita angkat pujian ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau damai, kalau mau damai. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Puji Tuhan. Kalau mau berkat, berkatnya apa? Berkat bertumbuh. Berkatnya apa lagi? Berkat bertumbuh untuk mengenal Tuhan, bertumbuh dalam kehidupan, apalagi berkat damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Ya, itu kita mau siapkan hati kita pagi hari ini buat dengar firman Tuhan. Biar ini menjadi doa adik-adik yang ada di gereja, juga doa setiap kita yang ada di rumah. Bahwa kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
Kita lipat tangannya, pejamkan matanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Anak-anak semuanya memuji Tuhan dengan sukacita. Anak-anak semua diberkati pagi ini. Berkati anak-anak Tuhan, boleh mendapatkan pengertian di saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka duduk dengan manis, telinga mereka mendengar akan firman Tuhan. Dan Tuhan mampukan mereka untuk memahami apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Berkati juga kami, guru yang akan menyampaikan, supaya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Apa kabar? Lemas semuanya. Ayo semuanya berdiri, yang di gereja juga. Badannya keker-keker, kalau lemes-lemes, waduh gimana dong. Ayo semuanya berdiri. Yang duduk berarti sudah mbah-mbah, sudah opa. Ayo semuanya berdiri, kita ucapkan salam kita. Tuh ada kakak penampakan di belakang ya, sukacita kakaknya. Ayo adik-adik, apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, terima kasih. Duduk kembali. Adik-adik, hari ini kita punya perjanjian dulu sebelum dilanjutkan lagi firman Tuhan. Duduk dengan mantep. Tidak ada yang jalan-jalan. Kemudian nanti boleh merespon dengan menjawab. Dan yang terakhir, buka videonya. Galen, Stefan, Shannon. Ayo dibuka videonya. Salah satu etika di dalam dunia Zoom, bukan dunia maya aja ya, dunia Zoom, kita bersikap yang sopan sekalipun kita tidak berdekatan atau ada di gereja ya, tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Galen kenapa nggak dibuka dek? Ada apa dek? Ya gitu dong. Iren gantian sama Stefan. Biarlah, jadilah anak dengar-dengaran. Oke adik-adik yang di gereja, jawab ya, yang kuat biar dengar temannya. Firman Tuhan minggu lalu siapa yang menyampaikan? Kak Tari. Benar nggak adik-adik yang di rumah? Kalau benar kasih jempol. Ya benar ya. Nah minggu lalu kita diingatkan firman Tuhan dengan firman Tuhan Ulangan 31 ayat 6. Apa ya isinya ya? Masih ingat enggak? Yang di gereja maju ke depan, salah satu yang mau membacakan buat teman-teman yang di sini sama yang di rumah. Ayo maju ke depan. Ada 4 cowok ganteng ini. Ayo siapa yang sudah udah ketemu. Oh yang di rumah dulu baca. Ayo baca Stefan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, yang di gereja belum. Ayo salah satu, Wawa. Nah kita dengarkan Wawa baca firman Tuhan. Perhatikan tanda komanya ya adik-adik, tanda bacanya ya. Sudah belajar ya di sekolah tanda baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhanmu Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya terima kasih, kita baca sekali lagi ya. Tanda komanya ini memberi pengertian yang beda kalau putus-putus dia. Janganlah takut dan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah adik-adik, sekalipun adik-adik masih kecil, Tuhan tetap menyertai. Ya, jadi Allah hadir di hidup kita. Sekarang Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi siapa yang bisa sebutkan Roh Kudus apa aja pekerjaannya? Sebutin ya. Kezia, apakah salah satu pekerjaan dari Roh Kudus? Yang lain siapkan jawabannya ya. Jadi kakak sebut namanya udah tahu.
Kenapa? Menuntun manusia ke jalan yang benar. Pinter. Menuntun manusia ke jalan yang benar. Kezia. Berdoa. Berdoa. Roh Kudus menolong kita saat berdoa ya. Itu masuk Kezia kayaknya ya. Ya, Hilman. Apa Kak? Apa salah satu pekerjaan Roh Kudus? Apa, Gelen? Menjadikan hati kita tentram. Memberi damai sejahtera ya, atau menjadikan hati kita tentram. Apalagi? Kata Wawa menghibur. Yang lain kasih jawabannya. Jeremy apa pekerjaan Roh Kudus? Darren, Henok, Hilman belum jawab tadi. Memimpin hidup kita kebenaran, ke dalam kebenaran. Ya, betul. Memimpin hidup kita kepada kebenaran. Ayo, yang biasalah di dunia realita kita, sehari-hari kita. Apa aja yang sudah Tuhan atau Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Sebagai anak sekolah, sebagai di rumah. Oke, 3C. Melindungi kita dari kejahatan. Melindungi kita dari kejahatan. Oke, apalagi? Ada lagi? Iren? Shannon? Menguatkan. Menguatkan. Shannon belum bersuara. Kakak kangen dengar suara Shannon hari ini. Menjadi penghibur yang setia. Menjadi penghibur yang setia. Salah satunya yaitu menghibur, kemudian ada lagi menolong dan yang lainnya. Sekarang kakak mau tanya, kalian percaya nggak kalau Allah itu hadir di hidup kita? Percaya ya? Kalau percaya kita buktikan. Misalnya sekarang kakak mau tanya, kalau memang kita percaya pada saat ujian kemarin kita lebih mengandalkan Roh Kudus atau mengandalkan Google? Misalnya kita sudah dapat pelajaran dari sekolah. Kemudian pada saat ujian kan online ya kan? Bisa aja pakai dua HP. Roh Kudus. Iya, Roh Kudus ya. Nah, pada saat ujian kita mengandalkan Tuhan enggak? Mengandalkan Roh Kudus enggak? Mengingatkan kita? Atau kita langsung cari Google. Nomor ini buka pakai handphone atau pakai laptop. Ya kan? Nah, tadi katanya mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penyerta kita, dan lain sebagainya. Tapi realitanya kita praktekkan enggak? Pada saat mama marah misalnya karena kita berbuat salah. Apakah kita mengandalkan Roh Kudus memberi damai sejahtera kepada kita, adik-adik? Ya, Roh Kudus itu ada dan jangan hanya kita taunya ada, tapi tidak kita libatkan. Libatkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan pagi, Opa bilang gini, banyak sekarang kita yang sibuk dengan gadget atau gawai. Yang berdekatan bisa jadi berjauhan, yang jauh jadi berdekatan. Yang satu di Medan, satu di Palembang, lewat handphone bisa jadi dekat lewat video call. Kemudian yang dekat, misalnya ada 3C berdekatan, tapi satu megang handphone hadap sana. Kemudian Kalista megang handphone hadap sini. Kemudian adik Canon sibuk dengan nonton YouTube. Jadi berdekatan, tapi hatinya berjauhan. Sama kayak Roh Kudus juga adik-adik. Kita tahu Roh Kudus itu ada. Kita tahu manfaat Roh Kudus itu apa yang Tuhan berikan untuk kita. Tapi kita hanya tahu. Tidak kita libatkan dalam hidup kita. Misalnya kalau sakit, mulai demam ini. Yang kita cari pertama siapa? Roh Kudus sebagai penyembuh atau langsung cari obat panas? Kalau kita mulai mulai kecewa sama kawan, apakah kita langsung cari solusinya dengan main handphone atau nonton televisi tapi hati kita panas karena kawan kita mengecewakan? Tidak ya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, libatkan aja Roh Kudus. Karena firman Tuhan bilang, dia menyertai saya dan adik-adik, menyertai kakak dan adik-adik. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan.
tapi membebaskan kita dari pencobaan. Nah, adik-adik bawa buku bacaannya enggak? Buku sekolahnya? Adik-adik punya buku bacaan ya di rumah ya, buku pegangan kelas Madya. Nih kayak gini, coba diambil dulu yuk, kita ngerjain yuk bareng-bareng. Jeremy bawa enggak? Enggak bawa ya? Kayak mana, Kak? Sini Mama, ikut kakak sini. Kita Mana tadi sama-sama bukunya? membahas buku dari, ini buku Madya ada kan? Ayo diambil dulu yuk. Kakak tunggu 3 menit. Kita sekarang ada di bab 10. Di bab 10 itu ada titik-titik ya kan? Baca Wawa, judulnya apa? Yang ini. Sudah siap semua? 3C. Ada bukunya? Iren? Stefan? Oh belum ada. Oke, Shannon. Kak, judulnya mensyukuri kehidupan. Bab 10 halaman berapa Wawa? Halaman 28. Halaman 28. Nah, sudah nemu semua ya? Oke, kecuali Iren. Iren belum kelas Madya ya Kak ya? Enggak ada yang lain. Buka halaman 28. Judulnya apa Wawa? Allah bersamaku dalam pertemanan. Allah bersamaku dong. Yang benar dong bacanya. Nanti kalau jalan mobil terlalu cepat juga bisa nombor. Allah bersamaku dalam pertemanan. Ya, ulang Wawa. Allah bersamaku dalam pertemanan. Ya, ada titik-titik itu ya adik-adik. Ada. Kita baca mulai dari Shannon, dari awal nanti isi titik-titiknya apa kira-kira. Yohanes 14 ayat 16. Kita buka dulu sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 16. Nanti boleh ditulis langsung aja di buku itu. Jadi bukunya terisi ya. Sudah? Sudah Shannon? Ya, nanti diisi titik-titiknya jawabannya apa, oke? Sampai koma. Kalau sudah di isian pertama, Shannon jawab, nanti kakak panggil kawannya lagi yang lain ya. Oke, mengerti? Ya, oke, baca dari awal. Shannon? Dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Siapa jawabannya? Bapak. Bapak. Ayo ditulis. Bapak jawaban titik-titiknya. Selanjutnya dan dilanjut sama Galen. dan ia akan memberikan kepadamu seseorang penolong yang lain supaya ia Penolong yang lain, koma dulu ya, kita kasih kesempatan buat siapa lagi yang pegang buku? Hilman. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lanjutannya, siapa yang belum? Kesia ya, Kesia. Lanjutannya apa itu? Suaranya nggak ada, Ke. Siapa ya? Kamu selama-lamanya penolong yang dimaksud adalah Siapa itu? Penolongnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau Roh Kudus? Roh Kudus. Nah, ya ditulis Roh Kudus. Satu lagi isiannya belum. Satu lagi isiannya Daniel. Si Hotang. Dimanapun berada adik-adik tidak pernah sendiri. Titik-titik. Titik-titik. Roh selalu Kudus. nih. Ya. Roh Kudus. Tuhan boleh. Allah boleh, Roh Kudus boleh. Itu diisi dengan yang Tritunggal ya, yang selalu mendampingi. Sama seperti firman Tuhan tadi dari Ulangan 31 ayat 6. Oke. Nah, adik-adik ada enggak? Wah, buka dulu ini. Yang ini yang halaman 30 mencari jumlah atau berapa banyak gambar burung merpati.
Nah, adik-adik tugasnya ini nanti jawabannya langsung dikirim ya, seberapa banyak. Chattingannya pribadi aja ke Kak Yesi. Ya, baiklah adik-adik. Nah, ya. Bisa ya? Oke, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau kita nanti ketemu, bukunya ini diisi adik-adik. Kita kan sudah sampai bab 10. Coba latihan diisi mulai dari bab 1 sampai bab 10 ya, sampai dengan hari ini. Yang belum diisi kamu isi. Kemungkinan besar kita akan tatap muka. Ya, kita akan ibadahnya di gereja. Doakan ya. Jadi pada saat ketemu nanti kalian bawa biar bisa dikasih reward atau dikasih bintang atau dikasih sesuatu lah sama kakak-kakak sekolah minggunya ya. Siap? Ya, yang belum dapat bukunya ambil di gereja. Masih ada nggak Kak Yes? Masih ada di gereja. Kalista sama Christian kan masih kelas Madya. Boleh diambil di gereja. Kalau mau nanti dititip. Tanya mama dulu ya. Bisa kakak titipin nanti kakak bawa ke rumah. Ya. Oke. Baiklah adik-adik. 1, 2, 3. Ada 3 pesan kakak. Supaya adik-adik menyadari bahwa kita diberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita di dalam kehidupan sehari-hari. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Baik hal kecil dan hal yang besar. Kemudian kita menyadari kalau kita adalah orang berdosa. Jadi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Siapa yang mau berkorban untuk kita? Dengan kematiannya. Kalau enggak karena Tuhan Yesus, ya kan? Jadi hargailah itu. Yang ketiga, dengan kematian Tuhan Yesus kita menjadi saksi. Kita menceritakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Mulai dari cara bicara kita, cara kita chatting sama teman, sama guru dan sama orang tua. Dan juga bersikap. Misalnya hal sepele dan kecil aja. Pada saat Zoom bersikaplah yang sopan. Pada saat di lingkungan masyarakat atau di sekolah baik di tempat umum misalnya kayak di mall atau dimanapun bersikaplah seperti seorang anak Tuhan, tidak basing-basing ya. Itu dilatih ya adik-adik, tidak datang sendiri, kita mulai latih dari kecil. Oke? Ya terima kasih, itulah firman Tuhan kita hari ini. Tetap semangat, tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semuanya. Terima kasih Yesusku. Ayo angkat pujian kita. Buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hari ini. Kami berkumpul sekalipun lewat Zoom. Kami percaya Tuhan Allah hadir dimanapun kami berada. Berkati ya Bapa anak-anak sekolah minggu, baik yang setia hari ini maupun yang tidak bergabung karena mereka dalam kesibukannya, dalam aktivitas mereka. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan memberkati Hilman, Tuhan memberkati Kezia, Tuhan memberkati Kenan, Christian, Kalista. Tuhan Yesus memberkati Daniel, Iren, Galen, Shannon, dan Stefan. Tuhan juga berkati Wawa, Henok, Darren, dan Jeremy yang ada di gereja. Tuhan, kami mau seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga Oma dan Opa dalam setiap pelayanan mereka, di masa tua mereka Tuhan tetap pelihara. Terima kasih Bapak, berkati orang tua yang ada di rumah, orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur atas setiap yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya.
Amin. Amin.